Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan lembar refleksi proyek warga negara saya dengan judul Peran Apoteker dalam Sistem Kesehatan Indonesia lebih dari sekadar meracik obat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bilvania Sadiariswinanda dengan NIM K100230186 dari Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi, kelas D pada matkul Pancasila. Oke, cakupan bahasan yang akan kita bahas kali ini itu yang pertama, relevansi dengan mata kuliah, yang kedua, relevansi dengan program studi, yang ketiga, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk, yang keempat, manfaat yang diperoleh, yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan, kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah saran untuk tugas proyek warga negara. Nah, ini adalah tampilan poster saya. Poster saya dengan judul Peran Apoteker dalam Sistem Kesehatan Indonesia lebih dari sekedar meracik obat. Di sini saya menghadirkan perbedaan antara apoteker zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau dahulu, apoteker itu hanya meracik obat, kemudian daripada konsultan kesehatan, kemudian minim informasi tentang penyakit dan efek samping obat karena keterbatasan teknologi dan penelitian. Kemudian untuk apoteker zaman sekarang itu, apoteker tidak hanya meracik dan menyediakan obat tetapi juga berperan sebagai konsultan kesehatan. Memberikan edukasi tentang penggunaan obat yang aman, interaksi obat, kemudian efek sampingnya itu seperti apa. Terlibat dalam penelitian dan pengembangan obat baru, itu perannya. Kemudian untuk poster di sini juga mencantumkan pasal-pasal yang menurut saya harus diketahui oleh masyarakat, yaitu peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yaitu mengatur pekerjaan kefarmasian seperti pembuatan, distribusi, dan pelayanan farmasi oleh apoteker yang mengharuskan apoteker memberikan informasi edukasi yang benar tentang obat kepada masyarakat. Kemudian ada UU nomor 8 tahun 99 yang menyebutkan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk termasuk obat-obatan yang dijual di apotek. Kemudian untuk ini juga ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 yang mengatur aspek perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat termasuk peran apoteker dalam pelayanan. Nah, kemudian sudah saya rangkumkan peran apoteker saat ini yaitu pelayanan kefarmasian, manajemen obat dan farmakovigilance, produksi dan pengembangan obat, regulasi dan pengawasan obat, pelayanan kesehatan masyarakat, dan konsultasi dan edukasi. Kemudian relevansi dengan mata kuliah yaitu masuk pada pasal 28H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Sehingga mahasiswa harus memahami bahwa profesi apoteker tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam menjalankan profesi apoteker ini. Mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik sesama tenaga kesehatan maupun masyarakat. Mahasiswa juga dituntut untuk memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa melalui kontribusi dalam bidang kesehatan. Selanjutnya relevansi dengan program studi. Lingkup farmasi begitu luas, melampaui sebatas meracik obat. Profesi farmasi berperan krusial dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari pengembangan obat, pengawasan mutu, hingga penyediaan informasi obat yang akurat kepada pasien. Sayangnya, masyarakat masih sering keliru memandang farmasis atau apoteker hanya sebagai peracik obat. Oleh karena itu, farmasis atau apoteker modern harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang peran apoteker yang lebih luas. Di era yang semakin kompleks ini, peran farmasis tidak lagi sebatas pada produk obat atau drug oriented, tapi
lebih berfokus pada kebutuhan pasien atau pasien oriented. Oleh karena itu, farmasis harus menyusun dan melaksanakan kebijakan regulasi yang mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yaitu seorang apoteker harus menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan keselamatan pasien dan selalu bertindak berdasarkan etika profesi. Hal ini mencerminkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan memberikan pelayanan terbaik kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua berkaitan dengan keadilan dalam pelayanan, yaitu setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas. Apoteker harus memastikan bahwa semua pasien mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang obat-obatan yang mereka konsumsi, serta akses yang sama terhadap obat-obatan yang dibutuhkan. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, berkaitan dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, yaitu seorang apoteker tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan ahli gizi. Kolaborasi ini penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada pasien. Apoteker harus aktif terlibat dalam program-program kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen apoteker dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu apoteker harus aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan baik di tingkat institusi maupun nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui organisasi profesi atau forum-forum diskusi. Dan nilai Pancasila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berkaitan dengan akses yang setara terhadap obat-obatan, yang setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang sama terhadap obat-obatan yang berkualitas tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis. Apoteker berperan penting dalam memastikan ketersediaan obat-obatan esensial di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil. Kemudian ini ada manfaat yang diperoleh dari poster atau tugas ini adalah: pertama, bertambahnya pengetahuan masyarakat akan tugas atau peran apoteker. Yang kedua, apoteker lebih dapat berperan lagi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, angka kesehatan di Indonesia akan meningkat apabila apoteker dan masyarakat memiliki hubungan yang baik. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi farmasi. Yang kelima, memperkuat kolaborasi antara farmasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan yang keenam atau terakhir yaitu dapat mendorong pengembangan layanan farmasi yang lebih inovatif. Kekurangan dan kelebihan produk. Nah, kekurangan dari produk ini adalah warna dasar poster yang terlalu gelap, kemudian tidak menggunakan warna lain yaitu atau dominan warna biru, dan kurangnya ilustrasi gambar. Kemudian kelebihan dari poster ini adalah font yang digunakan sudah sesuai sehingga pembaca tidak kesulitan untuk membaca, kemudian dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran apoteker, dan dapat mendorong farmasis atau apoteker untuk mengembangkan layanan farmasi yang lebih inovatif lagi. Kemudian saran untuk tugas proyek warga negara kedepannya yaitu tugas proyek warga negara ini sudah sangat bagus karena lewat tugas ini mahasiswa itu dapat berpikir kritis serta dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk berbicara dan mengkreasikan poster. Mungkin untuk kedepannya bisa diunggah di media sosial mahasiswa agar dapat mengedukasi masyarakat lebih luas lagi, terutama orang-orang terdekat. Dan kedepannya mungkin bisa dipresentasikan di depan kelas agar mahasiswa benar-benar dapat memberikan edukasi walaupun di depan temannya sendiri, agar dapat mahasiswa itu
melatih public speakingnya seperti itu. Kemudian itu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.